Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Umar bin Khattab, sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Sebelum memeluk Islam, nama Umar bin Khattab cukup diperhitungkan di kalangan pembesar Quraisy. Rasulullah pernah berdoa agar Allah SWT memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Diriwayatkan Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat pada usia 27 tahun. Setelah bertobat, Umar segera pergi untuk memberitahu kepala Quraisy, Abu Jahal, tentang penerimaannya terhadap Islam. Sebelum masuk Islam, ia adalah sosok yang sangat membenci dan memusuhi Islam. Setelah mendapatkan hidayah, ia menjadi garda terdepan dalam membela agama Allah SWT. Karena kearifan dan keteladanannya, Rasulullah memberi pujian. Umar bersamaku, dan aku pun bersamanya. Kebenaran yang datang setelahku juga ada pada Umar, dimanapun dia berada. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Setelah menerima Islam, Umar secara terbuka berdoa di Ka'bah, disaksikan para pemimpin Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abu Sufyan ibn Harb. Menyaksikan kondisi itu, keduanya menjadi marah. Dengan masuknya Umar ke barisan kaum muslimin, menjadikan kekuatan kepada umat Islam di Mekah. Setelah itu, umat Islam melaksanakan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Ibn Jahir At-Tabari dalam tariknya menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Umar memeluk Islam adalah kemenangan kami. Migrasi ke Madinah adalah kesuksesan kami, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak menawarkan doa di Masjid Al-Haram sampai Umar menerima Islam. Ketika ia menerima Islam, Quraisy terpaksa membiarkan kami berdoa di masjid. Semua hal ini menjadikan Umar diberi gelar Al-Faruq, yang berarti orang yang mampu melihat atau menimbang perbedaan. Umar menjadi khalifah bergelar Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman setelah Abu Bakar wafat. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan kaum muslim semakin luas dan kuat. Dikisahkan pada suatu masa terjadi musim panas yang melanda wilayah Arab, yang membuat pohon-pohon mati, hewan dan manusia kehausan. Masyarakat Arab saat itu menyebutnya sebagai Am Ramadah atau tahun kerusakan. Umar radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai khalifah tidak tinggal diam. Ia mengajak seluruh kaum muslimin untuk menjalankan sholat istiqah dan memohon kepada Allah agar segera menurunkan hujan. Dalam khotbahnya ia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah menganggap pamannya sebagai hubungan ayah dan anak. Maka ikutilah beliau dalam diri pamannya ini dan jadikanlah ia sebagai wasilah kepada Allah SWT. Dalam riwayat lain ia mengatakan, kami datang kepadamu bersama paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu hujan langsung turun begitu deras, mengguyur kota Madinah. Dari cerita tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kalimat yang diucapkan Umar tersebut. Prestasi Umar bin Khattab saat menjadi khalifah dan dampaknya terhadap Islam patut mendapat apresiasi. Sejarah mencatat Umar punya sumbangan besar untuk kejayaan Islam. Pertama, penemu penanggalan Hijriyah. Pada era pemerintahan Umar, penanggalan Hijriyah mulai digunakan. Ini tanda bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah kepala negara yang kreatif, karena inovasinya menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib atau Madinah sebagai momen awal kalender dalam Islam, bukan peristiwa lahirnya Rasulullah, seperti yang digunakan dalam kalender Masehi yang dihitung sejak lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Ide ini muncul ketika Umar didatangi Maimun bin Mahran yang menyodorkan sebuah dokumen berisi kesepakatan 2 orang yang berlaku pada bulan Syaban. Umar lalu bertanya, Syaban kapan? Tahun kemarin, tahun yang akan datang, atau tahun ini? Ketidakjelasan tahun tersebut membuat Umar kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk meminta pendapat mereka mengenai penanggalan yang bisa dijadikan standar untuk bermuamalah.
Ada yang mengusulkan untuk mengikuti penanggalan Persia dan Romawi. Ada juga yang mengusulkan mengikuti penanggalan berdasarkan kelahiran Rasulullah. Ada yang berdasarkan diutusnya beliau sebagai nabi, dan ada juga yang mengusulkan berdasarkan wafatnya beliau. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa anggota sidang mengusulkan bahwa kalender dalam Islam didasarkan pada penanggalan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, karena semua orang mengetahui peristiwa tersebut. Dari beberapa usulan yang ada, Umar cenderung memilih usulan terakhir, karena semua orang mengetahui secara pasti kapan waktu pelaksanaan hijrah. Di samping itu, hijrah merupakan peristiwa perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam. Umar akhirnya segera memutuskan penggunaan penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah dari awal tahun ini, yaitu bulan Muharram, yang merupakan permulaan tahun berdasarkan putaran bulan, agar tidak merombak urutan bulan yang sudah baku. Keputusan itu diberlakukan pada tahun 16 Hijriah, 2,5 tahun setelah pengangkatan Umar sebagai khalifah, atau kira-kira 7 tahun setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah. Umar adalah orang pertama dalam Islam yang mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya dilakukan secara individual. Umar kemudian mengirim surat kepada para gubernur wilayah agar melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Awalnya pada suatu malam di bulan Ramadan, Umar keluar dari rumah menuju masjid. Di masjid, ia melihat orang-orang sedang melaksanakan salat tarawih sendiri-sendiri, dan sebagian yang lain ada yang salat berjamaah. Maka muncullah ide Umar untuk mengumpulkan orang-orang dengan menetapkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Malam berikutnya, Umar yang ditemani oleh Abdurrahman bin Abdul Qari keluar untuk memantau orang-orang di masjid. Dan ternyata mereka sedang sholat tarawih berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Ia lalu mengatakan, sebaik-baiknya bidah adalah ini, sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Perhatian Umar terhadap dunia pendidikan sangat besar. Sepeninggal Rasulullah, Umar meresmikan Madinah sebagai ibu kota negara Islam dan menjadi pusat pembentukan hukum-hukum Islam, terutama setelah berhasil melakukan ekspansi besar-besaran ke negara-negara koloni. Selama 10 tahun menjadi kepala negara, fokus agenda Umar diantaranya adalah menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih. Terbilang ada 130 pakar fikih dari kalangan sahabat yang aktif memberi fatwa. Keempat, memberikan penerangan lampu untuk Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Lampu-lampu pada masa pemerintahan Umar merupakan sarana penerangan yang sifatnya berkesinambungan, dengan disiapkan dana khusus dan petugas yang mengurusinya. Penerangan itu merata di seluruh masjid, bahkan berlanjut hingga setelah pemerintahan Umar. Sebagai buktinya, ketika Ali bin Thalib keluar dari rumah dan melihat lampu gemerlapan di masjid, maka beliau berkata, "Semoga Allah menerangi Umar di kuburnya, sebagaimana ia menerangi kita di masjid ini." Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Umar bin Khattab. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.